Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas sedikit tentang daur air atau daur hidrologi. Nah, perkenalkan saya Irfan dan rekan saya. Mar'atu Solihah, Najwa Rahmania. saya Novi Farah Fauz. Saya Irina Nursi. Nah, oke, langsung aja. Jadi air itu merupakan sumber kehidupan yang tidak tergantikan. Nah, hampir semua aktivitas makhluk hidup itu tergantung pada ketersediaan air, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, dalam tubuh manusia, air itu menyusun sekitar 60-70% dari total berat badan dan memainkan peran vital dalam berbagai proses biologis. Seperti metabolisme, kemudian regulasi suhu, kemudian pengangkutan nutrisi, dan tidak hanya bagi manusia saja, melainkan air juga merupakan elemen paling penting dalam kehidupan tumbuhan, kemudian hewan, serta dalam menjaga kestabilan lingkungan dan iklim global. Kemudian pengertian dari hidrologi. Hidrologi itu merupakan cabang ilmu geografi dan geofisika yang secara khusus itu mempelajari segala hal yang berkaitan dengan air di bumi, baik yang berada di permukaan, di bawah tanah, maupun yang berada di atmosfer. Kemudian kata hidrologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro dan logos. Nah, hidro sendiri itu artinya air, dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian, secara sederhana, hidrologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang air. Nah, namun dalam pengertian yang lebih luas lagi, hidrologi itu tidak hanya mempelajari tentang air, namun sebagai substansi, melainkan juga mencakup pergerakan air, distribusinya, kemudian siklusnya, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Gitu. Nah, salah satu konsep penting dalam hidrologi itu ada daur air yang juga dikenal dengan sebutan siklus hidrologi. Daur air itu merupakan proses alami yang menggambarkan perputaran air secara terus-menerus di bumi dalam berbagai bentuk dan wujud. Air yang ada di permukaan bumi itu seperti air laut, air danau, sungai, maupun tanah akan mengalami penguapan. Nah, akibat panasnya matahari. Nah, proses ini itu disebut dengan evaporasi. Kemudian selain itu, tumbuhan juga melepaskan uap air melalui proses yang disebut dengan transpirasi. Nah, kedua proses ini melepaskan uap air ke atmosfer yang kemudian mengalami pendinginan di lapisan udara atas hingga membentuk awan dalam proses kondensasi. Nah, awan yang terbentuk akibat akumulasi uap air tersebut kemudian akan mengalami presipitasi, yaitu proses jatuhnya air kembali ke bumi dalam bentuk hujan, dalam bentuk salju, maupun dalam bentuk embun. Nah, tergantung pada kondisi suhu dan tekanan atmosfer. Nah, air yang jatuh ke permukaan bumi itu tidak hanya mengalir kembali ke sungai dan ke laut, tetapi juga meresap ke dalam tanah sebagai air tanah melalui proses infiltrasi namanya. Nah, serta mengalir di permukaan sebagai aliran air permukaan atau runoff. Setelah itu, air akan kembali ke sumber utamanya dan siklus ini akan terus berulang secara alami. Kemudian akan dilanjut oleh Nurri. Baik, selanjutnya tahapan-tahapan proses daur air atau hidrologi. Daur air atau siklus hidrologi merupakan proses alamiah yang menggambarkan perjalanan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi dalam siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Proses ini mencakup berbagai perubahan wujud air dan pergerakan di alam. Siklus ini tidak pernah berhenti dan menjadi penopang utama bagi keberlangsungan hidup di bumi. Tahapan-tahapan dalam daur air melibatkan interaksi antara sinar matahari, atmosfer, lautan, daratan, dan makhluk hidup. Proses daur air dimulai ketika air yang terdapat di permukaan bumi seperti laut,
danau, sungai, atau bahkan genangan air di permukaan tanah mengalami pemanasan akibat radiasi sinar matahari. Panas ini menyebabkan molekul-molekul air berubah dari bentuk cair menjadi uap air yang kemudian naik ke atmosfer. Proses penguapan ini disebut sebagai evaporasi. Namun, tidak hanya dari badan air, uap air juga berasal dari makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan uap air melalui pori-pori daun dalam proses yang disebut transpirasi. Kedua proses ini yaitu evaporasi dan transpirasi secara keseluruhan dikenal sebagai evapotranspirasi dan menjadi kontributor utama pembentuk uap air di atmosfer. Uap air yang naik ke atmosfer tidak akan tetap berada dalam bentuk gas selamanya. Di ketinggian tertentu, suhu udara menjadi lebih rendah sehingga uap air mengalami pendinginan. Ketika suhu turun, uap air mulai mengalami kondensasi, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Uap air yang terkondensasi akan membentuk titik-titik air kecil yang kemudian bergabung dan membentuk awan. Proses pembentukan awan ini berlangsung secara bertahap, tergantung pada jumlah uap air dan suhu udara di atmosfer. Semakin banyak uap air yang naik dan semakin rendah suhu udara, maka awan akan menjadi semakin tebal dan jenuh. Selanjutnya, tahapan proses daur hidrologi. Yang pertama, tahapan 1 yaitu evaporasi dan transpirasi, di mana evaporasi penguapan dari laut, danau, transpirasi pelepasan uap air oleh tumbuhan. Nah, gabungan antara keduanya itu disebut dengan evapotranspirasi. Tahapan yang kedua, kondensasi. Yang pertama, uap air naik dan mendingin, lalu berkondensasi menjadi awan. Proses ini penting dalam pembentukan curah hujan. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, presipitasi. Ketika awan jenuh, terjadi hujan, salju, atau embun. Selanjutnya, mengembalikan air ke permukaan bumi. Dan tahapan 4 yaitu infiltrasi dan runoff, di mana infiltrasi air meresap ke dalam tanah, lalu runoff air mengalir di permukaan menuju sungai, danau, atau kembali ke laut. Kemudian, faktor yang mempengaruhi jalannya daur air atau hidrologi. Daur air atau siklus hidrologi merupakan proses alamiah yang sangat kompleks dan dinamis. Meskipun berlangsung secara berulang dari waktu ke waktu, jalannya daur air tidak selalu berjalan dengan pola yang sama. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan, volume, dan efektivitas proses-proses yang terjadi dalam siklus tersebut. Faktor-faktor ini dapat berasal dari unsur alami seperti kondisi geografis dan iklim, maupun dari aktivitas manusia yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sistem hidrologi. Faktor alamiah yang mempengaruhi yaitu seperti sinar matahari, suhu dan kelembapan, tekanan udara dan angin, topografi dan jenis tanah. Lalu faktor aktivitas manusia seperti urbanisasi dan pembangunan, deforestasi, polusi air, perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Lalu dilanjut terkait peran daur air dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Yang pertama, menyediakan air secara merata bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, mendukung proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman, menstabilkan iklim dan kelembapan udara, mengontrol aliran air untuk mencegah banjir longsor, membersihkan udara dan lingkungan dari partikel polusi. Lalu ada dampak yang dapat terjadi jika siklus hidrologi terganggu. Siklus hidrologi atau daur air merupakan proses alami yang sangat penting untuk kelangsungan hidup di bumi. Jika siklus ini terganggu, berbagai dampak negatif dapat terjadi apabila gangguan dalam siklus hidrologi bisa disebabkan oleh berbagai faktor,
yaitu berasal dari alam maupun akibat aktivitas manusia. Ketika keseimbangan dalam siklus ini terganggu, baik dalam hal jumlah air, distribusi, atau waktu kedatangan air, dampaknya dapat sangat luas dan serius, mencakup kerusakan ekosistem, bencana alam, hingga krisis air bersih. Yang pertama itu ada kekeringan. Dapat terjadi ketika distribusi air tidak merata akibat berkurangnya curah hujan atau terganggunya proses presipitasi. Lalu yang kedua ada banjir, akibat meningkatnya runoff dan berkurangnya infiltrasi karena urbanisasi. Yang ketiga ada pencemaran air karena air permukaan membawa limbah dan zat berbahaya. Yang keempat ada kerusakan ekosistem, yaitu hilangnya habitat dan penurunan keanekaragaman hayati. Yang kelima, perubahan iklim, gangguan pada penguapan dan presipitasi mempengaruhi pola cuaca. Yang terakhir, penurunan air tanah dan erosi, berkurangnya infiltrasi menyebabkan krisis air dan terdegradasi tanah. Lalu kesimpulannya, daur air atau siklus hidrologi merupakan proses alamiah yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Proses ini menggambarkan pergerakan air secara berkesinambungan melalui berbagai tahapan seperti penguapan, pembentukan awan, hujan, hingga infiltrasi ke dalam tanah. Siklus ini menjaga ketersediaan air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, serta membantu menyeimbangkan iklim dan kelembapan udara. Namun, gangguan terhadap siklus ini, baik karena perubahan iklim maupun aktivitas manusia seperti deforestasi dan urbanisasi, dapat menyebabkan ketidakseimbangan distribusi air, kekeringan, banjir, dan pencemaran lingkungan. Dalam pengelolaan sumber daya air, keberlanjutan siklus hidrologi sangat penting agar pasokan air tetap tersedia bagi berbagai kebutuhan hidup, serta mencegah potensi konflik akibat siklus air. Mungkin itu saja dari pemaparan dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tau sih itu. Anjay, selesai. Apa yang mau edit jangan aku. Udah tinggal masukin aja udah selesai terus.